Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan lihat format data GeoPackage. Format ini sebenarnya relatif baru dibanding misalnya save file atau geodatabase S3. Nah, file ini yang menarik, dia bisa nyimpen data raster, data vektor di dalam database SQLite. Jadi sebenarnya di belakang format GeoPackage ini adalah database SQLite. Nah, kali ini kita akan lihat gimana kita buat data, buat vector layer, kemudian buat raster layer, kemudian gimana kita nambahin vector layer ke sana, nambahin raster layer ke sana menggunakan QGIS maupun menggunakan Gedal tools ya. Kemudian kita akan lihat juga GeoPackage ini sebagai SQLite database. Nah, kemudian berikutnya konversi GeoPackage dengan PostGIS atau sebaliknya, serta kita akan lihat bagaimana file GeoPackage tadi kalau kita buka di ArcGIS Pro. Oke, kita langsung aja teman-teman ya. Nah, di QGIS, ini QGIS kita lihat versi 3.20 ya teman-teman. Ini GeoPackage sudah ada di browser, kita bisa membuat file GeoPackage baru dari sini. Klik kanan create database maupun tetap seperti semula ya, misalnya layer, create layer, new GeoPackage layer, mana aja sih. Nah, kita akan buat sekarang, kita simpan di ddata aja ya. Kita namakan aja Bali GPKG. Kemudian di dalamnya kita akan tambahkan dua field aja, have class dan name. Kemudian kita pilih object type-nya point. Ini biarkan IPSG 4326 ya. Kita klik OK. Kemudian kita bikin 1-2 poin lah. Misalnya tes, name-nya tes 1. Kita bikin lagi di sini. Tes, namanya tes 2. Oke. Kita simpan. Nah, sekarang kita sudah punya satu file GPKG. Kita lihat di sini ya. Di data. Ini ada file Bali GPKG. Ini dua file ini, file SHM dan WAL. Itu dibuat ketika file GPKG-nya kita buka. Ini kalau misalnya kita tutup sekarang. Si file tadi hilang dan kita hanya punya satu file aja nih. Nah, file ini bisa kita copy, kita buka di ArcGIS Pro juga misalnya. Oke, sekarang kita akan buka lagi file tadi ya. Ketika kita mau buka file GeoPackage di QGIS itu kita pilih New Connection. Kenapa New Connection? Karena pada dasarnya kan dia memang database SQLite ya. Nah, ini database SQLite sebetulnya. Kemudian di dalamnya ada satu layer vector Bali tadi. Jadi kalau kita create di QGIS, otomatis by default si nama layernya itu sama dengan nama layer, sama dengan nama GPKG-nya. Ini Bali GPKG kita ambil. Nah, ini dua titik yang tadi kita buat ya. Nah, bagaimana sekarang kalau kita mau buat file GPKG yang sumbernya raster? Ini kita ambil misalnya file Bali Landsat 8. Nah, kemudian kalau kita mau bikin satu file GeoPackage baru dari sini, kita tinggal klik kanan, export, save as. Nah, kita pilih di sini, ambil render image aja ya. Kemudian kita pilih di sini GeoPackage. CRS-nya tetap IPSG 4326. Kemudian namanya, misalnya kita simpan di Bali_raster. GPKG, kita save ya. Udah opsi lainnya skip aja.
Udah selesai. Kemudian kita bisa tutup ini. Kita tutup juga ini. Kita lihat nih hasilnya dari proses tadi ya. Di D data itu ada Bali raster GPKG. Nah, sekarang Bali raster GPKG ini database SQLite masih ya, tapi di dalamnya itu ada layer raster Bali raster. Kita ambil. Nah, ini udah sama tadi isinya dengan file sumbernya ya, Bali Landsat Geotiff. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke file Bali GPKG yang tadi kita bikin awal-awal ya, yang isinya tuh hanya satu layer vektor. Nah, gimana kalau kita mau nambahin layer vektor lain nih ke sini? Nah, kita bisa pakai QGIS juga. Misal ini kita ambil aja beberapa layer Bali OSM ya. Misalnya kita ambil dua ini nih, water dan waterways. Water itu kayak danau gitu-gitu, kemudian waterways itu sungai. Nah, dua layer ini kita akan masukkan ke Bali GPKG, GeoPackage ya. Nah, caranya kita bisa melalui di sini ada provider GeoPackage. Nah, ini kita klik Bali GeoPackage, kita expand. Kemudian kita import layer. Nah, layer yang mana yang mau kita import? Misalnya yang water ya. Kita ganti namanya menjadi Bali Water. Kemudian primary key sama geomnya juga kita ganti. Kita bikin juga spatial index. Oke. Sudah selesai. Sekarang udah ada tambahan satu layer di sini nih. Teman-teman bisa lihat juga di sini. Ada Bali dan ada Bali Water. Kemudian kita tambah satu layer lagi, masih dari sini. Import layer lagi yang waterways. Kita rename Bali Waterways, primary key, geometry column, spatial index. Nah, sekarang kita punya 3 layer nih teman-teman. Pertama layer Bali yang tadi dibuat otomatis ketika GeoPackage-nya dibuat. Kemudian ini 2 vektor layer berikutnya itu kita import barusan. Ini kalau kita tutup semua ya. Kemudian kita ambil dari sini nih. Nah, ini teman-teman. Jadi kita sekarang sudah punya 3 vektor layer di situ. Nah, sekarang gimana kita kalau mau masukin data raster? Tadi kalau kita create data raster, itu kita bisa buat dengan cara export raster tadi kan. Tapi kalau mau menambahkan raster kepada file GeoPackage existing yang sudah ada ya, yang di dalamnya sudah ada layer lain, kita akan gunakan tools Gedal Translate. Kenapa harus menggunakan itu? Karena di DB Manager itu belum ada import raster nih. Jadi di sini kalau kita import vektor kan bisa tadi ya. Tapi kalau mau import raster belum bisa dari sini. Jadi kita akan gunakan Gedal Translate untuk keperluan itu. Nah, kalau teman-teman belum pernah menggunakan sebelumnya, itu bisa lihat video sebelumnya yang tentang penggunaan GDAL tools. Untuk memasukkan citra ke dalam GeoPackage, kita bisa gunakan perintah GDAL translate -of GPKG. Kemudian citranya yang mana? Kita gunakan yang Bali L8 2020 JPG. Ini adalah citra Landsat yang udah kita convert menjadi byte kemarin ya teman-teman. Ini ada 3 band, tipe datanya byte. Jadi setiap nilai raster itu disimpan dalam 8 bit. Kemudian
kemana dia akan ditaruh di Bali GPKG. Kita harus supply beberapa parameter. Pertama, -co open sub dataset sama dengan yes. Kenapa kita harus supply ini? Karena tadi file Bali GPKG-nya sudah ada isinya kan. Nah, maka kita harus supply open sub dataset. Kalau enggak, nanti dia akan ketimpa lagi tuh, layer lamanya akan hilang, kemudian akan menjadi GPKG baru lagi. Ada satu parameter lagi yang harus kita supply teman-teman, bukan harus sih, kalau ini opsional. -co raster table sama dengan Bali Landset. Ini sih supaya nanti nama layernya jadi Bali Landset gitu, jadi biar kita enak lihatnya. Nah, ini udah cukup, kita execute. Ini kalau udah, kita kembali lagi lihat si Bali GPKG. Ini kita kembali lagi lihat Bali GPKG. Kita refresh. Sekarang dia punya satu layer tambahan nih, Bali Landset. Kalau kita add ke sini, nah dia udah punya satu layer citra. Kita atur tampilannya. Ini kita stretch saja. Nah, itu teman-teman. Jadi sekarang kita sudah punya file GeoPackage yang terdiri dari 4 layer nih. Pertama, layer Bali. Ini dibikin by default tadi ketika proses awal Bali GPKG ini dibuat. Kemudian kita udah menambahkan 3 layer. Nambahin Bali Waterways, ini vektor dua-duanya. Kemudian kita tambahkan satu layer citra yang Bali Landset. Kalau kita mau menambahkan layer yang lain, layer citra yang lain, kita bisa menggunakan kedal translate lagi, tapi jangan lupa kita harus menambahkan opsi ini ya teman-teman. Karena si GeoPackage-nya tadi isinya sudah ada gitu, jadi ini wajib di supply parameter ini. Nah, oke, tadi teman-teman kita sudah punya satu file GeoPackage yang isinya sudah ada campuran antara layer vektor dan layer raster. Kemudian kita akan lihat nih sekarang bagaimana dia disimpan sebagai database SQLite. Kita akan gunakan dbeaver ya untuk melihat itu. Kemudian ini koneksi PostGIS yang lama yang kita punya ya. Kita ambil koneksi baru. Kita pilih SQLite database-nya. Nah, kemudian kita browse ke ddata. Ini kita lihat Bali GPKG. Klik finish. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, di sini itu ada banyak table ya. Sebenarnya bukan hanya data yang tadi kita masukkan, tetapi dia menyimpan berbagai metadata nih. Misalnya ini ya, spatial index nih. Kemudian beberapa juga file metadata nih. Tabel metadata nih. Misalnya ada GPKG spatial RefSys, GPKG tile matrix dan seterusnya. Sedangkan datanya sendiri itu adalah ini nih. Bali, ini tadi data vektor kita ya. Kemudian Bali Landset, ini tadi citra yang kita masukkan. Bali Water dan Bali Waterways. Jadi sebenarnya datanya cuma ini. Kenapa kita lihat ada banyak data di sini? Sebagian adalah metadata, sebagian lagi adalah spatial index. Oke, kita lihat yang Bali ya. Kita cuma punya 2 titik tadi di sini. Nah ini sama, kita bisa lihat juga posisinya di mana nih. Ini salah satu yang enak dari dbeaver. Dia bukan cuma bisa lihat konten spasialnya PostGIS, tapi juga berbagai format data yang lain. Ini yang Landset. Nah, cara dia menyimpan itu menyimpan potongan teman-teman. Misalnya ya, tile datanya ini. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi dia berupa potongan-potongan, slice image gitu. Kemudian satu lagi Bali Water, ini yang sungai tadi ya. Danau, bendung, pokoknya yang terkait dengan
perairan. Dan waterways, ini yang sungai. Jadi selain kita bisa lihat dia sebagai sebuah data spasial container ya, kita juga bisa lihat dia sebagai SQLite database. Kita lanjutkan teman-teman dengan proses konversi data nih. Misalnya dari PostGIS ke GeoPackage atau sebaliknya. Kita coba dulu dari GeoPackage ke PostGIS. Kita akan menggunakan tools QGIS aja. Lebih gampang. Kita jalankan DB Manager, kita connect ke yang PostGIS. Nah, ini ada koneksi GeoDB kemarin kita sudah buat kan. Di video-video terdahulu kita sudah siapkan ini. Kita klik di sini. Kita klik di Scheme Public ya. Kemudian kita klik Import Layer. Nah, ini layer yang ada di sini, 3 layer ini itu asalnya kan dari GeoPackage. Bali, Bali Water, Bali Waterways itu semuanya berasal dari GeoPackage sini ya. Nah, kita akan import 3 layer ini, 2 aja deh. Bali Water dan Bali Waterways ini ke PostGIS. Maka kita di sini pilih PostGIS, masuk ke GeoDB, ke Scheme, kemudian import layer. Kita import Bali Water. Scheme-nya juga tetap aja biarin. Create Spatial Index. Oke. Kemudian kita import lagi. Nih di sini sekarang ada layer Bali Water harusnya. Nah, ini teman-teman. Nah, kita import lagi satu layer lagi. Bali Waterways. Ini juga biarin ya nama tabelnya. Udah bener kok. Kita proses importnya. Selesai. Nah, sekarang di sini itu sudah ada tambahan 2 layer. Bali Water dan Bali Waterways. Kita add aja ya ke sini. Kita coba ya. Ini kita hapus semua yang dari GeoPackage. Ini citranya juga kita hapus saja. Kemudian kita akan buka layer baru yang ada di PostGIS yang tadi merupakan hasil convert dari GeoPackage. Layer, add PostGIS layer. Koneksinya ke GeoDB. Kita ambil yang Bali Water dan Waterways. Nah, ini teman-teman, ini keduanya sekarang ada di PostGIS. Nih. Nah, satu lagi sekarang kita akan coba bagaimana kita ngambil data dari PostGIS untuk ditransfer ke GeoPackage itu menggunakan OGR to OGR. Di sini kita kan punya layer Bali nih, yang tadi isinya baru ada 2 sampel titik. Kemudian struktur datanya seperti ini. Di sini ada FID. FID ini ditambahkan otomatis ya oleh proses pembuatan GeoPackage tadi. Kita sekarang punya F-class dan name di layer Bali. Nah, kita akan isi ini, layer Bali ini dengan data yang kita ambil dari PostGIS. Sekarang kita akan tambahkan data dari PostGIS ke existing layer yang Bali dengan menggunakan perintah OGR to OGR -f GPKG. GPKG yang mana? GPKG yang Bali. GPKG ini ada di folder ini ya. Kemudian dari mana datanya mau diambil? Dari koneksi PostgreSQL. Host sama dengan localhost. Kemudian port sama dengan 5432. DB name geoid. User DB name GeoDB. User geoid. Kemudian password ASDF. Ini kalau kita nggak ada spasi di dalam teks-teks ini ya, misalnya tadi localhost 5432, ini nggak perlu ketik tunggal, nggak apa-apa. Kemudian
minus NLN. Minus NLN ini mendefinisikan akan disimpan di tabel apa nanti di GeoPackage-nya. Nah, kita akan simpan di layer Bali. Layer Bali ini adalah layer vektor yang pertama kali kita buat, yang isinya cuma ada 2 tadi ya. Nah, kemudian karena kita akan nyimpen di data existing, kita harus pakai opsi append. Nah, baru diikuti oleh SQL-nya. Nah, SQL-nya, meskipun Bali ini tadi, kalau kita lihat di sini nih teman-teman ya, si Bali ini, kalau kita lihat di sini, ini meskipun data layer Bali itu di sini nggak kelihatan geometrinya, tapi sebenarnya dia kan punya geometri. Kita bisa select geom dari sini, kemudian fclass name from tabel apa yang ada di Postgre. Misalnya Bali PO is where fclass sama dengan restaurant. Nah, dengan perintah ini kita akan memindahkan data ke GPKG Bali GPKG dari Postgre ini, localhost port dbname user password. Nah, ke tabel Bali yang ada di sini ya. Kemudian kita akan append karena layer Bali-nya ini sudah ada. Kemudian ini SQL statement-nya. Select geom. Ini jangan lupa geomnya diambil ya, supaya geometrinya keambil. Geom fclass name from Bali PO is where fclass sama dengan restaurant. Kita execute. Nah, kita lihat sekarang si layer Bali ini yang asalnya tadi cuma ada 2 data, sekarang udah diisi dengan banyak data. Semuanya diambil dari QGIS yang fclass-nya restoran. Ini restoran semua. Ini restoran semua kecuali 2 pertama yang tadi kita buat sendiri ya. Nah, jadi itu proses tadi untuk memindahkan data dari PostGIS ke sini untuk data yang sudah ada, sudah eksis. Nah, sekarang gimana kalau kita mau memindahkan data dari layer yang lain ya? Misalnya kita akan memindahkan data jalan dari PostGIS ke GeoPackage. Kita tinggal jalankan perintah OGR to OGR juga, bisa menggunakan opsi ini ya. OGR to OGR -f GPKG ke file Bali GPKG, terus ini koneksi PostGIS-nya. Password. Kemudian layer baru yang akan kita buat -NLN Bali roads. Misalnya kita ambil data jalan ya. Nah, kemudian sekali lagi karena di dalam Bali GPKG itu udah ada berbagai layer, kita harus gunakan opsi append untuk menambahkan layer baru ke sana. Kemudian baru SQL. Select all from geo POIs roads ya. Bali roads. Jadi dengan perintah ini kita akan menambahkan satu layer baru ke Bali GPKG. Layernya diambil dari PostGIS connection yang ini. Kita ambil semua data yang ada di Bali roads. Kemudian akan kita simpan ke layer baru namanya Bali roads. Kita harus supply append ya, karena si Bali GPKG itu bukan layer, bukan GeoPackage yang kosong. Ini kita execute, mungkin agak lama nih. Nah, kita lihat lagi di sini, kita refresh ya. Bali GPKG refresh. Sekarang dia udah ada tambahan satu layer Bali roads. Kalau kita append ke sini. Nah, ini teman-teman. Jadi sekarang kita sudah punya berapa layer nih?
1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang gimana kita memindahkan data dari PostGIS ke GeoPackage? Cara yang mudah menggunakan DB Manager aja, teman-teman. Ini kita add dulu layer yang dari PostGIS-nya, yang mana yang mau kita ambil. Add layer, PostGIS layer, kita ambil misalnya jangan yang gede-gede ya, Bali POI saja deh. Nah, Bali POI ini kan koneksinya PostGIS. Kemudian kita mau masukkan dia ke GPKG, ke GeoPackage. Kita bisa gunakan database manager. Nah, kita browse yang GeoPackage. Kemudian kita import. Import layernya dari Bali POI yang tadi dari PostGIS. Oke. Nah, sekarang si Bali GPKG, Bali GeoPackage ini sudah punya data Bali POI yang barusan kita import dari PostGIS. Ini kita tampilin ya Bali POI-nya. Ini dia, teman-teman. Sedangkan yang tadi Bali doang itu isinya hanya restoran, jadi mestinya lebih sedikit. Nah, ini bedanya. Karena yang Bali tadi itu difilter hanya yang F-kelasnya restoran. Sampai di sini kita sudah menjalankan berapa step ya. Yang ini sudah, ini juga sudah, multiple factor sudah. Tadi nambahin raster udah. Ini teman-teman kalau mau multiple raster tadi tinggal dilakukan lagi saja. Append raster nih, saya nggak punya lagi raster yang memenuhi syarat ya, adanya yang float 64. Kemudian kita juga udah lihat dia sebagai SQLite database. Konversi proses 6 dan 7 juga udah kita lakukan. Nah, sekarang kita coba lihat GeoPackage kalau kita buka di ArcGIS Pro. Add folder aja. Add folder ke D data. Nah, ini Bali GPKG udah ada di sini. Kita juga bisa lihat dia ada berapa layer. Kemudian ada citranya juga. Kita load yang citranya coba ya. Ini citranya, kemudian kita ambil misalnya yang POI. Nah, jadi baik di QGIS maupun di ArcGIS Pro, teman-teman, si GeoPackage ini disupport. Nah, oke, kita sudah selesai melakukan keseluruhan step. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.